Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya akan coba menjelaskan terkait color image atau image berwarna. Lebih detail lagi nanti kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis warna yang bisa kita olah di pengolahan citra atau di image processing. Terlebih dahulu kita ketahui bahwa warna itu sangat banyak ya, warna itu sangat banyak bergantung pada panjang gelombang dari cahaya itu sendiri. Nah, manusia sendiri itu bisa melihat warna dengan panjang gelombang antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, ini seperti ini. Di mana di bawah 400 nanometer itu adalah gelombang cahaya ultraviolet, kemudian di atas 700 nanometer adalah inframerah. Kalau Anda mengetahui eh, remote inframerah itu kisaran gelombangnya di atas 700 ya 800 900 inframerah itu, maka itu sebenarnya ada warna itu, merah itu, namun tidak dapat terlihat oleh mata kita ya. Kita hanya mampu sebatas di 700 nanometer ini dan di bawah 400 nanometer ini. Paling bawah 400 nanometer. Oke, ini adalah representatif gelombang dari warna, di mana terendah adalah area biru, kemudian panjang gelombang tertinggi adalah merah gitu ya. Merah ini. Nah, itu representatif gelombang terhadap representatif warna jika dilihat dari gelombang cahayanya. Nah, ini adalah kemampuan mata kita. Kemudian berikutnya, kamera itu atau photosensitive sensor itu yaitu terdiri dari 3 keping ya. Biasanya itu ada mengambil warna red, kemudian ada yang mengambil sensor dengan warna red, kemudian sensor warna biru, kemudian sensor warna hijau. Biasanya seperti itu dalam blok kepingan itu ada array-nya di dalamnya. Nah, kamera itu atau sensor pada kamera itu lebih sensitif pada titik tengah warna sendiri. Misalkan ini di biru, memang di tengah-tengah biru ini dia sangat sensitif, kemudian di tepinya semakin ke bawah dia kurang sensitif, kemudian ketika sudah meninggalkan area biru ini juga kurang sensitif. Baliknya dia digantikan oleh sensor yang lain, misalkan hijau, kemudian sensor merah juga seperti itu. Di titik tengahnya, titik warna tengah ini yang kamera itu sangat sensitif. Karena itu mungkin berbeda merek kamera itu juga memiliki sensitivitas yang beda. Kadang meskipun sama megapikselnya tapi memiliki kualitas warna yang berbeda-beda. Kadang kita jumpai terjadi perbedaan antara gambar yang dilihat oleh benda yang dilihat oleh mata, kemudian di capture oleh kamera. Karena ini sensitivitas sensor itu bergantung pada warna yang di capture itu di area mana. Kalau lihat di sini kan ada area tertentu yang tidak tercover oleh beberapa warna ya. Oke, berikutnya kalau ini sudah kita ketahui bersama dari awal bahwa gambar berwarna itu tersusun dari 3 channel atau 3 layer, di mana disebut juga gambar berwarna itu multispektral karena ada 3 spektral yang kita tahu, spektral warna merah,
hijau dan biru ya secara umum. Sedangkan kalau grayscale atau bukan ya secara benar disebut grayscale, bukan warna hitam putih ya. Kita sering menyebutnya gambar hitam putih, namun itu penyebutan yang kurang tepat. Yang benar adalah grayscale, skala keabuan ya. Memang hitam itu kan keabuan yang pekat, kemudian putih adalah keabuan yang eh, terang ya, lebih terang. Nah, eh, bergantung pada skala intensitas di dalamnya gitu ya. Kita sudah membahas ini gitu ya. Nah, di grayscale itu memiliki hanya satu channel itu ya, hanya satu channel terdiri dari intensitas di dalamnya. Nah, gambar berwarna itu merepresentasikan dua dua variabel, yaitu luminance atau kecerahan dan chrominance. Chrominance ini adalah eh, tipe warna ya, informasi warna atau tipe warna di dalam satu gambar ini ya, satu gambar ini. Semisal ini kan informasi warna yang pertama, ini adalah merah. Informasinya, chrominance-nya adalah chrominance merah, ini chrominance hijau, kemudian ini chrominance biru. Kalau kita lihat ketika digabungkan di pixel ini, dia warna aslinya adalah merah, sehingga yang lain seperti ini. Yang biru hitam atau nilainya 0, kemudian yang hijau ini sedikit lebih hitam, kemudian merah sangat pekat sekali. Nah, kemudian misalkan ini biru pekat, kemudian ditambah dengan hijau. Nah, kemudian yang merah 0 nilainya, hitam ya. Nah, itu adalah kombinasi pencampuran eh, warna ya. Bagaimana kita mengkombinasikan suatu warna. Kalau disimak di sini berbeda ketika pandangan kita ya, bahwa kalau kita pengen warna merah, ketika kita melukis, maka warna dasarnya di bawahnya itu putih. Putih akan lebih baik di sini. Namun beda di sini ya. Nilai 0 justru hitam, base-nya di bawah hitam, kemudian pengen dilapisi atasnya putih, merah, ini malah lebih baik. Jadi ada kebalikan antara struktur warna yang dihasilkan oleh digital image dibandingkan dengan ketika kita melukis. Kalau kita melukis di sini pengen merah ya, base-nya lebih baik putih. Tapi di sini beda ya. Kalau putih kan nilainya 255, dengan merah mungkin malah merahnya memudar mendekati putih gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, di dalam warna kita sudah mengetahui adanya 3 channel warna. Secara umum yang paling digunakan di device-device digital kamera itu adalah RGB ya, red, green, blue. Nah, ini adalah ketika kita pengen memisahkan, coba kita pengen buktikan ada satu gambar yang di-load, ini gambar original ini kita load, kemudian dimasukkan di variabel img, kemudian dari img itu kita split. Si OpenCV itu ada perintah split. Split itu adalah memisahkan ketiga channel itu tadi. Nah, kalau di IMG ini sudah gambar berwarna, di split jadi 3, ini ada BGR, channel pertama adalah blue, channel kedua adalah green, terus kemudian channel terakhir adalah red. Nah, kita tampilkan masing-masing baik blue, green, red, ini perintah untuk Python. Kemudian kita tampilkan masing-masing. Kalau kita simak, adalah hasilnya seperti ini. Kemudian di sisi kiri adalah gambar asli, di sisi kiri atas, kemudian kanan atas adalah biru, kiri bawah adalah merah, kemudian kanan bawah adalah hijau. Kalau disimak di sini, ketika hijau
area warna hijau ini sedikit lebih cerah dibanding dengan yang lainnya ya, nilainya lebih tinggi ini. Oke, kemudian di sisi merah, ini kebetulan merah muda ya. Merah muda ini, merah muda lebih cerah dibanding yang lain, tingkat luminance-nya. Kemudian ini merah, bunga ini merah, ini juga lebih cerah dibandingkan dengan yang hijau. Di mana yang hijau di sini juga malah lebih cerah ini ya. Warna-warna hijau dari tumbuhan daun-daun ini. Kemudian ini biru. Nih, warna biru di sini lebih cerah birunya. Oke. Berarti memang benar ketika di split metrik tadi, RGB tadi itu menghasilkan kesesuaian tadi bahwa satu warna itu merupakan kumpulan dari chrominance, informasi warna, dan luminance, luminasinya, tingkat kecerahan di masing-masing chrominance itu, kecerahan di blue, kecerahan di green, kecerahan di red. Nah, ini untuk perintah C++ seperti ini, ada metrik blue, green, red, 3 gitu ya. Maksudnya ada 3 array BGR itu, BGR 0, BGR 1, BGR 2. Nah, kemudian juga dengan perintah split sama distorkan atau dimasukkan ke BGR, kemudian ditampilkan BGR 0, BGR 1, BGR 2, image show yang original. Hasilnya juga masih sama seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat tadi, representasi warna itu 3 tadi ya. Red nilainya adalah yang gelombangnya paling tinggi 700 nanometer, kemudian green titik tengahnya ada 546,1 nanometer, ini panjang gelombang warnanya kalau di fisika itu ya kita ketahui. Kemudian blue adalah 435,8 nanometer. Ini adalah panjang gelombangnya di titik tengahnya itu ya. Nah, ini susunan secara fisiknya. Kemudian dari ini panjang gelombangnya. Kalau di digital kita tahu bahwa masing-masing ini luminance-nya, tingkat kecerahannya itu di range mulai dari 0 sampai paling tinggi adalah 255 atau 8 bit ya. Kemudian green juga seperti itu, luminance-nya 0 sampai 255, ini 0 sampai 255. Nah, akhirnya kalau dari gambar 8 bit, kita itu bisa menghasilkan 16,8 juta warna ya. Ya, 16,8 juta warna. Itu adalah perkalian dari 3 channel tadi. Ini luminance dari red, green, blue atau dan kebalikannya juga BGR sama saja. Ketika dikalikan menghasilkan kemungkinan 16 juta warna. Nah, ini adalah kalau Anda ingat mungkin dulu ketika ada merek HP N ya. Merek HP N itu adalah tagline-nya ketika dia berhasil menciptakan handphone berwarna adalah memiliki 16 juta warna ya. Sebenarnya ya dari ini dia itu sebenarnya struktur dasar layarnya ya struktur dasar warna, memang warna yang warna digital 8 bit. Nah, itu makanya dia tagline-nya adalah handphonenya memiliki 16 juta warna. Ya, memang struktur dasar warna digital ya memang 8 bit 3 channel yang artinya 16 juta kemungkinan warna itu. Oke. Nah, dalam pengolahan citra kita tidak selalu menggunakan channel warna ataupun ruang warna ya. Kita nyebutnya adalah ruang warna. Jenis warna itu disebut ruang warna seperti RGB, grayscale itu disebut ruang warna. Nah, kita juga tidak melulu menggunakan ruang warna RGB ya atau color space-nya tidak melulu RGB, tapi kita juga bisa menggunakan warna yang lain. Contohnya adalah kita
juga perlu menggunakan grayscale ya untuk memperingan proses pengolahan citra. Misalkan kalau kita pengen hanya didasarkan pada bentuk dalam gambar ya. Misalkan kita hanya butuh informasi bentuk, bukan warna. Ya, bentuk saja, ada lingkaran, ada kotak misalkan. Hanya butuh bentuk saja, kita tidak perlu menggunakan ketika mengolah menggunakan warna gambar berwarna, cukup dengan grayscale karena informasinya hanya butuh bentuk. Berarti kan hanya butuh lengkungan pola dari luminance itu bagaimana di dalam metrik pikselnya itu. Nah, itu maka kita juga bisa mengkonversi di sini, ada fasilitas konversi dari RGB ke grayscale atau BGR ke grayscale. Nah, dari BGR ke grayscale itu ada dua persamaan, yaitu di rata-rata red green blue-nya itu pokoknya dibagi 3. Kalau di OpenCV di sini menggunakan pembobotan ya. Pembobotan grayscale itu 0,3 berarti umum R-nya yang R seper 0,3 itu ya, ini kan 0,3 berarti sesuai, sepertiga itu 0,3 ini sesuai. Namun antara green dan blue ini lebih ditinggikan yang green kalau di OpenCV ya. Cara mengubahnya ke grayscale ini lebih di hampir 2 kali lipat, 0,58747 nih. Maka di sini coba diperhatikan, blue dan red di sini hampir menyerupai karena blue-nya di sini dikecilkan pembobotannya 0,114. Ini hasil konversinya. Nah, perintahnya ada di sini. Ada perintahnya ada di sini untuk konversi. Untuk Python perintahnya kita buat langsung saja image img gray, kemudian cv2 dot convert color img, cv2. Nah, ini channel yang bentuk konversi yang ingin kita rubah. Ini misalkan BGR ke gray, BGR to gray. Nah, ini untuk OpenCV 3.2 seperti ini. Yang ada di Ubuntu 18 yang terakhir untuk ROS Melodic itu menggunakan ini ya. Perintahnya cv BGR to gray. Kemudian di OpenCV terakhir yang 4 versi 4 diperbaiki yang terakhir di 2020 itu dengan ini color underscore BGR to gray. Nah, silakan nanti dicoba. Tentunya di IM gray ini adalah gambar ya, hasil gambarnya ini source, IMG source, sumber aslinya, IM gray ini adalah hasil konversinya. Kalau kemudian di C++ adalah seperti ini, IMG ini adalah source, kemudian IM gray ini adalah hasil konversinya. Tentunya IMG ini hasil pembacaan dari IM read misalkan. Kemudian IM gray ini adalah sudah kita inisialisasi di awal mat IM gray gitu ya. Sudah diinisialisasi. Oke. Ini adalah bagaimana kita mengkonversi warna. Nah, tidak hanya 2 tipe warna tadi di OpenCV itu atau di pengolahan citra digital, kita tidak hanya mengenal RGB ataupun grayscale. Nah, nanti juga ada gambar biner ya. Nanti ada gambar biner itu 0 sampai 1, 0 dan 1 saja. Nah, 0 berarti gelap, 1 berarti 255. Berarti dipetakan hanya itu gambar biner ya. Nah, selain itu ada juga namanya HSV dan HSL atau HLS ya, sama saja ini.
HSV dan HSL. HSV adalah kependekan dari hue, saturation, and value ya. Kemudian HSL itu adalah hue, saturation, and lightness ya. Nah ini juga sama, memetakan luminance dan chrominance. Kalau tadi luminance-nya itu ada di masing-masing chrominance-nya ya. Chrominance-nya sudah langsung dipatok di red, green, blue. Informasi warnanya di red, green, blue. Kalau di HSV dan HSL ini hue-nya atau informasi chrominance-nya itu warnanya itu dipetakan dalam ke 360 derajat dari 0 sampai 360 derajat misalkan. Derajat ke 0 itu adalah yang terendah adalah biru misalkan. Kemudian derajat tertinggi terus sampai memutar. Nah ini informasinya. Kalau dilihat di tengah-tengah ya, kita ambil tengah. Nah, di derajat 0 adalah merah merah ini ya. Kemudian tertinggi ini merah cerah, kemudian tinggi ini merah gelap. Nah, dipetakan seperti ini. Jadi warnanya dibuat seakan melingkar ya, melingkar kembali lagi gitu ya, 0 sampai 360. Jadi untuk warna merah itu bisa di bawah atau bisa di atas, tergantung kemerahannya seperti apa. Merahnya misalkan merah cerah, ini merah gelap ada 360 merahnya. Yang merah yang seperti apa? Ini informasi warnanya dibuat dalam 360 derajat seperti ini. Atau kalau nanti dalam pengolahan di programming tentunya bukan 0 sampai 360 tapi diskalakan 0 sampai 255. 0 kisaran 0 berarti merah atau kisaran 255 ini juga merah. Kemudian ya dipetakan sendiri di skala 0 360 itu ya. Itu sama baik HSV maupun HSL hue-nya beda. Tapi yang membedakan di sini adalah light. Kalau HSL adalah L-nya lightness. Nah, kalau dia 0 ini hitam, kalau 1 ini putih lightness-nya, L-nya. Kalau value, kalau HSV, kalau 0 dia adalah hitam, kalau V-nya atau F-nya ini 1, dia adalah mendekati warna yang sesungguhnya gitu ya. Semakin mendekat atau separuhnya dari L ini ya kalau dilihat di tengah, kalau di sini ya. Separuhnya dari L. Nah, ini adalah HSV. Kemudian yang membedakan adalah ini saturation itu berarti tingkat apa ya? Gradasinya ya mungkin kalau bisa dilihat dari sini, ini gradasinya, saturationnya di tengah seperti apa, kemudian di akhir seperti apa, ini mendekati putih ya. Kalau di akhir ini juga ini juga mendekati putih. Kalau saturationnya 1 ya mendekat warna sesungguhnya gitu ya. Saturasi itu kan kayak apa ya, gradasi ya. Kalau 0 itu mendekati putih ini. Kalau kemudian kalau full 1, saturasinya 1 berarti sesuai warnanya ya, menyesuaikan warnanya. Nah, ini adalah pemetaan. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa HSV dan HSL ini memetakan chrominance itu di dalam hue, kemudian luminance, luminasi atau tingkat kecerahan gambar itu ada di saturasi dan lightness. Kalau saturasinya tinggi, lightness-nya tinggi ya kecerahan seperti ini ya, tingkat kecerahan atau menuju ke putih kalau lightness pencahayaannya putih. Kalau HSV juga seperti itu. Kalau pengen putih, saturationnya justru malah direndahkan, tapi value-nya ditinggikan, ini mendekati warna. Ya, perbandingan antara itu. Nah, kita juga bisa mengconvert dari RGB ke HSV. Nah, HSV ini
sering digunakan di computer vision atau di pengolahan citra. Kenapa? Lebih mudah misalkan untuk men-tracking warna tertentu. Kita setting warnanya dulu, ya. Kalau misalkan pengen merah, langsung dikunci di informasi warna merah, pengen merah di 0, mendekati 0 atau mendekati 255 ya. Kita setting misalkan batasannya yang pengen di tracking. Nah, berikutnya tinggal kecerahannya. Nah, mengapa ini sering digunakan? Yaitu tadi lebih mudah untuk warna. Kita tahu bahwa kecerahan dari sebuah kamera itu kan berubah-ubah bergantung kondisi lingkungan. Makanya lebih mudah dengan informasi ini karena yang berubah misalkan hanya lightness dan saturation-nya saja kan ketika kecerahan itu berubah gitu ya. Tapi hue-nya tetap informasi hue-nya. Berbeda kalau dengan RGB, cerah itu by R, G, dan B-nya ya berubah gitu kan. Akan lebih sulit ketika digunakan untuk men-tracking warna, deteksi warna gitu akan lebih sulit. Makanya HSV ini sering atau HSL ini sering digunakan dalam operasi pengolahan citra. Nah, untuk mengkonversi ini kalau di HSV maupun HSL seperti ini. V sama dengan max. Jadi value di HSV itu, nilai value itu diambil dari maksimum yang ada di R, G, dan B. Mana yang paling tinggi gitu ya. Nilai V itu di masing-masing pixel ya tentunya. Misal di pixel 00, X0, Y0, nilai R, GB-nya itu mana yang paling tinggi itu yang diambil sebagai value untuk konversi ya dari gambar RGB ke HSV. Nah, seperti itu. Kemudian untuk saturasi ada ini, jika value-nya bukan 0, jadi dia gambarnya bukan gelap, maka menggunakan ini rumus nih, kecerahan dikurangi nilai paling minimum dari RGB itu berapa dibagi nilai maksimum, maka saturasinya ini penskalaan kan ini, nilai maksimum dikurangi minimum. Ini adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya di pixel itu dibagi maksimumnya kan, berarti penskalaan 0 sampai 1. Kemudian HSV hanya ini kalau yang tertinggi red berarti dipetakan dengan rumus ini. Kalau yang tertinggi G dipetakan di ini. Kemudian yang tertinggi di pixel itu B, misalnya yang tertinggi B dipetakan dengan rumus ini untuk nilai H-nya. Nah, ini adalah cara konversinya. Untuk perintah di Python maupun C++ ada di sini. Tinggal yang tadi dirubah dari BGR to HSV. Kalau HSL ya BGR to HSL gitu ya. Nah, ini adalah contoh konversi RGB to HSV dengan Python ya. Ini saya punya gambar bernama image3. Kemudian saya resize karena gambarnya besar supaya bisa saya masukkan di dalam presentasi ini, maka saya kecilkan ke 320, 270. Setelah di resize saya konversi gitu ya. Konversi ke image HSV, CV to color, image CV2.color BGR to HSV. Ini karena di komputer saya adalah OpenCV terakhir, saya menggunakan color. Kalau mungkin di kawan-kawan sekalian yang menggunakan OpenCV di bawahnya, ini menggunakan CV ya di sini, CV_BGR to HSV. Nah, kemudian saya split HSV, kemudian kita tampilkan HSV-nya ditampilkan. Nah, coba kita pahami. Nah, ini dipetakan ada
hue nilainya seperti ini, kemudian biru kan tadi di area mana nilainya, kemudian biru nilainya tinggi ya, biru nilainya tinggi. Biru nilainya, ini berarti merah ini lebih cerah, berarti ini merah yang di sisi kanan ini ya. Merah yang di sisi ini ya, merah yang, nah ini sedikit apa ya ini, pink ya mungkin ya, sedikit pink, informasi warnanya ada di sini. Dibandingkan dengan biru yang ini, maka yang ini lebih tinggi kan. Di sini misalkan 255 kan, skalanya 0 sampai 255. Di sini 255, kemudian tadi biru ada di sini. Maka ini lebih cerah untuk nilai hue-nya. Nah, ini nilai hue-nya lebih cerah dibandingkan yang biru ini. Kemudian yang hijau, misalkan hijau ada di kisaran ini, lebih rendah lagi, lebih gelap lagi ya. Yang hijau, warna hijau lebih gelap lagi. Kemudian ini value. Karena value di sini diambil nilai maksimum. Ini nilai maksimum ya pasti semuanya cerah ya ini. Diambil yang paling cerah mana dari red, green, blue. Kemudian saturationnya seperti ini. Nampaknya warna yang di sini yang saturasinya tinggi hanya di daun ini ya, di daun-daun. Yang lainnya kan ini rendah ya saturasinya, mendekati putih di sini ya, mendekati putih kan, warna tidak ada warna yang mencolok di gambar ini ya, makanya saturasinya ini rendah. Kalau dilihat di hijau, nilai hijau ini lebih tinggi karena dia memang hijau pekat dibanding dengan hijau ini misalkan. Hijau di sini ini saturationnya kecil ya, karena ini hijau yang mendekati putih ya, hijau muda. Nah ini silakan nanti dicoba mungkin ya di komputernya. Ini untuk C++ nya ya, ketika menggunakan C++. Ini menggunakan C++ sama di resize, setelah resize di convert colornya ke HSV, kemudian itu di split. Ini di split. Jadi disiapkan dulu tempatnya yaitu HSV, ada tiga array, HSV 3 array, ini maksudnya dengan tipe mat, variabelnya HSV, di split, kemudian dimasukkan ke HSV. HSV 0, HSV 1, HSV 2 ditampilkan sama hasilnya. Ini untuk HSV, kemudian untuk HSL atau HLS itu adalah pembedanya, ini tadi ada di S dan L-nya ya, nilai S dan L-nya. L-nya, luminance-nya ini kalau tadi menggunakan V, nilai maksimum saja. Kalau di sini di rata-rata. Vmax dikurangi Vmin. Kalau di sini menggunakan V, pokoknya maksimum saja ya. Nilai maksimum baik red, green, blue. Kalau di sini di rata-rata ya. Yang maksimum dikurangin yang minimum dibagi 2. Ya ambil nilai tengahnya. Kemudian kalau nilai dia kecil, nilai tengahnya kecil, S-nya adalah seperti ini. Kalau lebih besar dari 0,5 adalah seperti 2 kali lipatnya. Dibagi lagi. Dibagi dengan 2 kali lipatnya. Nah, maka menghasilkan kalau nilai hue-nya sama, ini nilai hue-nya sama. Tapi yang membedakan adalah saturation dan lightness. Coba diperhatikan yang membedakan lightness-nya. Lightness-nya value lebih tinggi, HSV di channel V atau value-nya itu lebih tinggi dibanding dengan lightness di HSL. Karena HSL dibagi 2 ini tadi ya, dibagi 2 di rata-rata. Kalau saturation ini hampir sama, cuman kalau ini pembedanya ini ada syarat ini ya. Kalau L-nya kurang dari sekian, lebih dari sekian, saturasinya sedikit berbeda ya dibanding dengan yang
satunya. Nah, ini di beberapa area berbeda, ini di beberapa area. Oke, itu adalah RGB itu HSV dan HSL ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah channel warna YUV. YUV ini merupakan banyak digunakan di TV analog. Dulu kalau mungkin Anda pernah TV tabung ada ngutek-ngutek gitu di menunya, tipe warnanya ada PAL, NTSC, itu ya salah satu bagian dari YUV. Nah, YUV itu mengkomparasikan antara U dan V dengan luminasinya. Luminasi itu cahayanya ya, pencahayaan. Lightness tadi ya, luminance itu adalah tingkat cahayanya dibanding dengan U dan V-nya. Nah, di sini Y itu kalau di YUV ini lightness-nya itu merupakan gambar grayscale ya. Ini grayscale 0,29. Ini adalah konversi grayscale. Y-nya adalah grayscale. Sama Anda konversi dari RGB ke grayscale ya dapatnya Y pada YUV ini. Luminance-nya di konversi ini. Tapi kalau untuk U dan V-nya adalah pemetaan antara blue dan red-nya. Blue dikurangi Y, R dikurangi Y. Dikali dengan pembobotan 0,92, 0,877. Nah, maka dia sebenarnya adalah dipetakan dalam 2 dimensi saja. Kalau yang HSV ini tadi 3 dimensi ya. Ini 3 dimensi, ada saturation ke luar, hue melingkar, lightness ke atas, kan 3 dimensi. Kalau ini hanya 2 dimensi, karena apa? YV hanya Y-nya, lightness-nya itu ya langsung konversi ke grayscale, hasil konversi grayscale tinggal U dan V-nya. Maka dipetakan seperti ini. U misalkan, kemudian V misalkan. Ini kalau V-nya tinggi, U-nya rendah merah. Kemudian hasil pencampuran warna merah dan biru di sini adalah ungu di sini ya. Kemudian hasil pencampuran merah dan hijau misalkan, merah berarti ya di sini berarti ya. Kalau ke bawah kemerahannya menjadi hijau. Kemudian hasil pencampuran antara kalau sama-sama U dan V-nya sama-sama rendah berarti hijau ya. U sama V-nya rendah, di ini rendah, hijau, murni, warna murni. Kemudian U-nya rendah, V-nya tinggi adalah kemerahan. Kemudian kalau hasil pencampurannya merah dan biru sama-sama tinggi, ungu di sini ya. Ini kan juga hasil pencampuran ini. Nah, ini adalah bentuk konversi dari YUV. Nah, ini adalah perintahnya. Kalau perintahnya seperti ini menggunakan Python. Perintahnya seperti ini, sama ini. Konversinya ini adalah konversinya. Ini kemudian yang di atasnya ini, yang di bawah ini split hanya untuk menganalisa per channel. Kalau konversi ya cukup satu baris sebenarnya. Satu baris ini untuk konversi. Yang di bawah ini yang split hanya untuk menganalisa tiap channel. Kalau dilihat di sini adalah Y-nya di Y ini adalah sama dengan ketika ini ke grayscale, sama nilainya. Kalau lightness lebih ke HSL tadi lebih pekat, lebih ke hitam. Ini beda ya, beda. Ini adalah hasil konversi grayscale, dan Y
adalah ini hasil negatifnya ya. Negatif adalah blue dan red dikurangi dengan channel Y-nya ya. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah tipe-tipe warna yang umumnya digunakan, namun ada beberapa pengembangan yang lain seperti YCR-BRG, kemudian CLA dan seterusnya. Namun yang saya bahas di sini hanya 3-4 tadi, RGB, kemudian grayscale, kemudian HSV dan HSL, ya kakak adik itu tadi, kemudian YUV. Nah, itu kemudian ini ada project, silahkan Anda coba ini, Anda coba source code ini yang Python dari atas sampai bawah ini silahkan dicoba, atau kalau pengen menggunakan C++ adalah ini dari atas sampai bawah kelanjutannya ini. Nah, ini dari atas sampai bawah dan ini kelanjutannya. Nah, tugasnya adalah silahkan ini dicoba, kemudian beri analisa ya. Beri analisa maksudnya apa sih ini? Ini maksudnya apa? Nanti laporannya adalah dianalisa. Hasilnya bagaimana, kemudian dianalisa di perintah-perintahnya ini apa. Kalau yang menggunakan C++ atau ini yang menggunakan Python ya. Ini sama saja sebenarnya satu project, cuma ditulis dengan bahasa yang berbeda. Oke, demikian video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.